Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hiban Muhammad Fitriasa dengan NIM 2105012213066. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas digital manufacturing, yaitu membuat simulasi pabrik menggunakan software Plant Simulation. Baik. Di sini saya sudah membuat simulasinya seperti ini. Saya membuat pabrik tempat perkakas, jadi seperti ini nanti. Oke, pertama saya sharing dulu. Oke, jadi pabrik ini dimulai dengan source ini menghasilkan part ini berupa kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti ini dengan dua sumber, yaitu source dan source 2. Nah, settingan source dan source 2 ini di MU seleksinya adalah order controller. Jadi pada part source 2 ini menghasilkan part seperti ini yang berwarna abu-abu yang agak cerah. Kemudian di source 2 ini menghasilkan part seperti ini, abu-abu yang agak gelap. Nah, kenapa partnya berbentuk seperti ini? Karena ini merupakan nanti yang akan digunakan sebagai bagian-bagian dari tempat perkakas tersebut. Obrolannya dimulai dari source ini yang kemudian akan dibawa atau diambil oleh robot pick. Di sini di pick and depart sampai ke conveyor, sama juga seperti ini, di pick and depart sampai ke conveyor, dan akan berjalan masuk ke stasiun 1. Di stasiun 1 ini part A dan part B, part yang abu-abu gelap ini part A dan yang agak cerah ini part B, akan dihaluskan kembali dan disesuaikan dengan ukuran yang akan digunakan sebagai tempat menaruh perkakas nantinya. Kemudian setelah masuk ke stasiun ini akan berjalan menuju conveyor dan akan menuju ke parallel station atau buffer. Nah, di sini buffer ini akan menjaga part ini menjadi 4 seperti ini dengan warna yang sama tentunya seperti ini, abu-abu tua, dan menunggu sampai keseluruhan seperti ini ya, 4, akan menunggu sampai 4, jumlahnya 4, kemudian akan lanjut. Nah, di sini ada yang namanya turn plate. Di sini turn plate ini berfungsi untuk menyesuaikan yang panjang menjadi lebar dan yang lebar menjadi panjang, dan akan berjalan diambil oleh robot pick part 2 ini dan akan dimasukkan ke dalam workplace atau store. Nah, di sini di sebelah kanan ini adalah store untuk yang abu-abu muda dan yang kanan untuk abu-abu tua. Jadi template ini settingannya seperti ini. Nah, jadi menggunakan supermarket dan konfigurasinya seperti ini. Jadi seperti yang tadi, di sebelah kanan merupakan part A dengan minimal penyimpanan 4 dan maksimal 8, yang suppliernya berasal dari source 1 yang ini tadi. Kemudian untuk bagian kiri sendiri dengan part B, diisi dengan part B seperti part A, yaitu minimal 4 dan maksimal 8 yang berasal dari source 2 ini. Oke. Jadi di sini memastikan bahwa part ini benar-benar tertata dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian setelah part ini sampai di store plate, di sini saya menaruh pekerja di sini untuk memindahkan barang dari store plate ini menuju ke tempat assembly, dan yang nantinya pekerja ini akan menata store plate ini jadi seperti ini, menjadi 4 bagian seperti ini dengan warna yang sama tentunya.
seperti ini abu-abu muda, ini abu-abu tua, dan ini tidak akan diambil dan ia akan mengambil dengan warna yang sama tentunya. Oke, jadi di assembly ini terdapat plate di sini, atau ini disebut kontainer. Kontainer ini saya buat seperti ini. Di sini bertujuan untuk menjadi alas dari tempat perkakas nantinya. Dengan yang berasal dari source 1 settingannya seperti ini. Jadi MU seleksinya adalah random, kemudian tabelnya berasal dari tabel produksi seperti ini. Oke. Nah, tabel produksi ini berasal dari tabel produksi. Seperti yang kita lihat, ini tabel produksi ini berasal dari tabel produksi yang settingannya seperti ini. Dengan kontainer A, frekuensinya 1, intervalnya 1, begitu pun juga dengan kontainer B. Oke. Nah, di tempat assembly ini, plate ini atau kontainer B ini akan menjadi alas seperti ini, yang nantinya akan ditata sesuai warna menjadi 4 yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini karena tidak sesuai warna, jadi pekerja ini masih menunggu kiriman dari store plate yang sesuai warnanya. Nah, setelah 4 akan lanjut berjalan menuju konveyor dan akan diambil oleh robot pick and place untuk disusun kembali menjadi seperti ini. Jadi sebelum penyusunan di bawahnya itu terdapat seperti ini. Ini adalah berfungsi untuk alas atau kaki-kaki dari alat tempat perkakas tadi yang berasal dari source 3. Settingnya seperti ini, konstan C, dan MU-nya berasal dari kontainer C, yaitu part yang berbentuk seperti kaki-kaki ini. Kemudian akan disusun seperti ini. Jadi ini akan menjadi alas, kemudian plate yang tadi sudah disusun seperti di sini. Kemudian sebentar, disusun seperti ini. Nah, kemudian ini akan berjalan, disusun seperti ini. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, nanti robot ini akan menyusun seperti ini. Oke, ini merupakan part terakhir. Jalan. Oke, nah hasil akhir itu seperti ini. Oke, jadi sebelum ke bagian paling akhir, parts ini tadi telah melewati quality control dan ini akan dicek kualitasnya. Setelah berhasil, maka barang perkakas tadi akan lanjut ke conveyor yang kemudian akan diangkut oleh robot pick and place ini ke sini, dan yang nantinya akan terakhir masuk ke dalam, atau ini adalah drain atau hasil dari part yang sudah dibuat oleh pabrik ini. Partnya seperti ini, jadi ini ada kaki-kakinya, kemudian ada plate-nya sebagai sandaran, kemudian ada kotak-kotak ini sebagai tempat perkakas nantinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dari proses awal pembuatan sampai part akhir. Kita coba lebih percepat lagi. Oke, jadi seperti ini, kita lihat. Oke, ini akan setelah jadi akan masuk ke quality control, kemudian dilihat dan akan masuk ke drain. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini desain biasa sebagai tambah saja. Ini ada tangga untuk mengecek pekerjaan di stasiun ini, kemudian ada pagar pembatas, lalu ada meja kursi untuk para pekerja dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu pabrik alat menyimpan perkakas. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.